Nah, ini dibagi proporsional dengan jumlah mahasiswa yang ada di PTS dan di PTN. Kita ketahui juga bahwa mahasiswa kita yang 6 juta orang itu 60%-nya ada di PTS. Nah, kemudian dibagi proporsional kita mendapatkan 60% dari 4,4 juta, PTN mendapatkan 40% dari 1,8. Nah, dapatnya seperti itu. Nah, inilah yang dibagi kepada kita, kepada LLDT yang sebanyak 251 ini. Nah, dibagi berdasarkan juga jumlah mahasiswa yang ada di LLDT. Nah, ini sedikit mengenai Kartu Indonesia Pintar ataupun dulu namanya bidik misi. Mungkin kita lewati ini karena kita ini sudah sampaikan juga kepada Bapak Ibu bagaimana mengenai KIPKA ini. Yang jelas namanya berubah, dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIPKA, dan dulu dikelola di bawah Birmawa, sekarang dikelola oleh apa yang disebut dengan Pusat Pembiayaan Pendidikan, sebuah pusat baru yang ada di kementerian kita. Ini bisa kita baca saja nanti. Nah, ini kita bicara tentang kuota KIPKA dan bantuan PP UKT untuk LLDT tahun 2020. Jadi kita mendapatkan KIPKA 5.501 mahasiswa, sementara bantuan SPP adalah 14.251. Jadi totalnya ada sekitar 19.801 orang. Jadi itu yang akan kita bagi kepada Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit informasi. Dulu sebelum adanya bantuan SPP ini, kita mendapatkan sebanyak 7.558. Nah, tapi sekarang 5.511. Tetapi ada bantuan SPP untuk siswa kita. Jadi ini untuk bidik misi tahun sekarang turun, tapi ada kenaikan bantuan SPP bagi mahasiswa PTS kita semester 1 2.887, semester 5 4.500, semester 7 68. Dari total kita peroleh adalah 14.251 Bapak Ibu. Kalau dilihat dari jumlah total mahasiswa kita, jumlah ini memang di bawah 10%. Jadi kalau saya lihat data kita sekarang lebih kurang 240.000 orang mahasiswa kita. Nah, jadi kalau kita bagi yang mendapat bantuan bidik misi, apakah ongoing ataupun yang sudah apa namanya? Nah, yang ongoing ini sekitar 5.500. Bidik misi sekarang 5.000 sekian. Tambah bantuan SPP seperti yang disebutkan tadi 14. Jadi ada 24.000. Jadi lebih kurang 10%. Alhamdulillah ini meningkat. Bisa jadi menurut saya angka ini lebih jika ada pihak lain ataupun kita yakin ada bantuan dari yayasan, ada bantuan dari instansi lain dan BUMN misalnya. Nah, tentu ini akan meningkat lagi jumlahnya. Dengan kata lain, anak-anak kita yang memperoleh beasiswa itu lebih dari 10%. Target nasional sebenarnya adalah 20%. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin perlu kita kembangkan ini bantuan untuk membiayai mahasiswa ini ke provinsi ataupun ke kabupaten kota. Jadi mohon ini bantuan kita semuanya. Oh iya, saya lupa tadi, hadir juga kami undang juga APTISI. Mohon maaf nih, terlambat menyapa Bapak pimpinan APTISI wilayah 10A, B, C, dan D yang hadir. Nah, saya pikir APTISI mohon bisa memfasilitasi ini. Saya juga mau memfasilitasi bersama-sama kita menghadap kepada pimpinan daerah, apakah itu gubernur ataupun wali kota, kabupaten kota, gubernur ataupun bupati untuk bisa menyampaikan hal ini kepada pemerintahan daerah untuk bisa berpartisipasi meningkatkan angka atau persentase anak-anak kita yang mendapatkan beasiswa untuk kelangsungan ataupun untuk pendidikan mereka dalam masa COVID ini.
Nah, kalau itu terlaksana, mudah-mudahan 20% ini bisa tercapai. Nah, kalaupun kita lihat sebenarnya angka kemiskinan kita itu adalah 16%. Nah, naik misalnya sekarang dengan ada COVID ya, lebih kurang 20% anak-anak yang harus kita bantu setiap saat, yang harus kita sediakan beasiswanya. Nah, ini pemerintah sekarang sudah mulai Bapak Ibu membantu untuk kita PTS. Ini barangkali yang perlu Bapak Ibu kita syukuri semua, walaupun dengan segala keterbatasan, walaupun jumlahnya 2,4, saya pikir ini adalah concern pemerintah terhadap kita, perguruan tinggi swasta, dan tentu ini perlu kita ucapkan terima kasih, syukuri, tentu dengan bertambah kuatnya keuangan negara kita, ini tentu akan menjadi diperluas. Tapi tentu tinggal lagi kita memperluas ini kepada pemerintahan daerah, pemerintahan kota dan kabupaten, dan juga instansi-instansi lain, termasuk dari yayasan sendiri yang juga memberikan bantuan beasiswa. Saya sudah sampai di ujung penyampaiannya. Nah, ini intinya kita dapat bantuan dari pemerintah PTS melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak yang ada di semester 3, 5, 7. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa membantu kita semua, terutama anak kita yang sedang menempuh pendidikan di semester 3, 5, 7, termasuk juga perguruan tinggi swasta kita, untuk bisa membantu kita ini memperbaiki cash flow kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, kita akan tanya jawab. Tapi yang intinya kita bersyukur setiap saat pemerintah kita di tengah kesulitan terus membantu kita, tetapi tentu belum memuaskan. Inilah tugas kita untuk bisa memperluas, meningkatkan kemampuan kita semua untuk bisa membiayai anak-anak kita. Yang paling jelas tentu kita berupaya selalu meningkatkan kualitas sehingga anak-anak ini dengan bantuan itu mereka tamat dengan kualitas yang Bapak Ibu berikan, mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi kita semua. Demikian saja Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kepala atas paparan beliau. Beliau tadi sudah menyampaikan beberapa hal kepada kita semua terkait dengan misalkan Gulamu, terkait dengan SIMDOS dan lain sebagainya. Dan akhir tadi beliau telah menyampaikan kepada kita terkait dengan CIPKA, khususnya bantuan SPP untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin juga mempercepat waktu ini, kita akan minta silakan kalau ada ingin bertanya. Di dalam catatan kami sudah ada tiga perguruan tinggi swasta yang ingin bertanya. Dari Umri, pertama kami minta kepada STY KBP hadir. STY KBP hadir Pak. Halo. STY KBP bisa hadir dengan saya? Ya Pak. Bu, apa tanyakan Bu? Pak tadi mengenai bantuan SPP ini kan 2,4 juta per semesternya Pak. Kalau uang kuliahnya lebih dari itu tetap dibayarkan pemerintah 2,4 juta. Lebihnya apakah tidak dibayarkan atau gimana? Oke Bu. Ya Pak. Baik. Itu yang pertama. Jadi bagaimana ketika SPP lebih dari 2, seperti itu Bu ya. Apakah dimintakan kepada apa? Kepada mahasiswa atau seperti apa? Nanti kita dengar penjelasan dari Pak Kepala. Yang kedua, kita minta dari Stikes Dharma Lambau. Hadir Stikes Dharma Lambau. Halo. Halo Stikes Dharma Lambau. Stikes Dharma Lambau. Baik. Yang ketiga,
Stike Setza Sentika. Stike Setza Sentika. Halo Bapak Ibu yang kami hormati, masih dengar Stike Setza Sentika? Belum? Dan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nama saya Muhammad Norman Pak. Dari kemahasiswaan Pahlawan. Silakan Pak. Ya, yang kami tanyakan mekanisme yang bantuan SPP ini atau UKT ini, kalau kami kan di swasta SPP, apakah sama pengajuannya dengan ongoing Pak, ongoing yang memang biasa diajukan? Mekanisme pengajuannya apakah sama dengan pengajuan ongoing Pak? Karena di ongoing kan jelas tuh Pak syarat-syaratnya, karena di sistem sudah masuk juga. Ya, jadi kita tinggal melanjutkan pengajuan yang sebelumnya. Tapi ini kan kalau bantuan SPP ini kan baru Pak, jadi mekanismenya seperti apa? Syarat utamanya sebenarnya apa Pak? Kalau KIP kuliah kan jelas syarat utamanya PKH, terus surat keterangan tidak mampu. Kalau KIP kuliah, kalau bantuan SPP yang terdampak COVID ini, macam kami di Kampar atau mahasiswa-mahasiswa kami yang tersebar di provinsi, di kabupaten-kabupaten lain, itu nanti memastikan yang orang tuanya memang terdampak itu apa yang menjadi bukti dokumen, apakah kalau surat keterangan tidak mampu kan jelas dari dinas sosial Pak, atau dari lurah. Kuliah kan dari dinas sosial, SKTN kan dari lurah. Kalau surat keterangan berdampak keluarga yang terdampak COVID ini bentuk surat otentiknya dari mana Pak gitu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Universitas Tuanku Tambusai, yang ketiga, yang terakhir mungkin dari Pak. Dari Politek, dari STT Pelalawan. Dari STT Pelalawan. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan di sini Pak, terkait kejelasan bantuan SPP bagi mahasiswa kita. Nah, kami ingin kejelasan yang pertama, masing-masing kampus itu dapat berapa orang karena jumlah yang terbatas seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Apalagi kami kampus yang baru dengan kondisi COVID, bahkan mungkin mahasiswa kami pun ada yang terancam untuk tidak melanjutkan studinya. Apalagi untuk penerimaan mahasiswa baru, sepertinya kampus-kampus yang masih kecil itu sangat bermasalah untuk penerimaan mahasiswa baru terkait dengan jumlah yang sudah mendaftar Pak. Kita sempat sharing dengan teman-teman di kemarin, semuanya mengalami kendala terhadap jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun ini. Nah, terkait dengan jatah atau mungkin jumlah yang bisa kami rekomendasikan untuk mendapatkan bantuan ini seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, untuk mahasiswa yang baru Pak, untuk mahasiswa yang baru ini banyak yang nggak punya KIP kuliah Pak gitu. Seperti apa mekanisme yang bisa kami perbantukan buat mereka? Kemudian beasiswa Bu? Yang KIP kuliah Pak.
Oke. Karena banyak dari mereka setelah kita data itu nggak punya gitu Pak. Nah seperti apa mekanisme yang bisa kami ajukan? Kemudian yang terakhir Pak, terkait dengan masa pandemi ini juga ada sistem penerimaan mahasiswa bersama ini sebenarnya kami setuju Pak. Tapi bagi kami perguruan tinggi yang kecil dengan akreditasi masih C, berikan petunjuk Pak bagaimana caranya mengatasi permasalahan penerimaan mahasiswa baru ini Pak gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 penanya dari sesi pertama ini. Yang pertama dari STY KBP Padang, menanyakan terkait dengan kalau misalkan bantuan SPP ini melebihi dari 2,4 juta, lebihnya itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terkait dengan mekanisme pengajuan bantuan SPP, tetapi lebih kepada ongoing. Tetapi SPP ongoing kita belum pernah ada. Jadi mungkin bisa Bapak berikan jawaban. Dan yang ketiga dari STT Pelalawan, terkait dengan 3 hal, kuota masing-masing perguruan tinggi swasta dari 14.251 tadi. Yang kedua, bagaimana dengan mahasiswa bidik misi, karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa terpenuhi, misalkan kata beliau seperti itu. Dan yang ketiga, trik untuk bagaimana mendapatkan mahasiswa baru dalam masa pandemi ini, apalagi dikaitkan dengan sistem penerimaan secara global nantinya untuk kerjasama perguruan tinggi. Silakan Pak, ada 3 hal tersebut. Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Ses, dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Ada dari KBP ya, Universitas Tambusai dan Pelalawan 3. Nah yang pertama KBP uang kuliah lebih dari 2,4 juta. Nah seperti yang saya sampaikan di slide tadi, mungkin nanti Bu Eli secara teknisnya bisa menjelaskan, mungkin ditambah juga dengan Pak Ses. Kalau itu lebih dari 2,4 juta, Bapak Ibu tidak boleh minta tambah. Itulah yang sebagai gantinya. Jadi dari bantuan pemerintah membantu anak ini, dan pemerintah membantu sebanyak itu. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus saja berpartisipasi dalam hal ini. Jadi misalnya 3 juta kurang 600 ribu, nah tidak boleh diminta. Termasuk juga iuran-iuran lain. Jadi anak-anak itu dibayarkan oleh negara sebanyak 2,4 dan selesailah itu seluruhnya. Ini adalah bentuk concern pemerintah agar anak-anak kita itu tidak putus sekolah dan tidak putus kuliah. Nah ini yang kita takutkan. Kalau dia putus kuliah, nah akan makin banyak pengangguran dan itu akan membawa dampak sosial yang lebih besar. Makanya pemerintah turun tangan. Tapi turun tangannya itu yang bisa dilakukan. Kita melihat ini sebuah upaya yang semaksimal mungkin telah oleh pemerintah. Jadi mohon juga kerjasama partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk mensukseskan hal yang seperti ini. Nah yang kedua, Tambusai, teman-teman mahasiswa mengenai pengajuan mekanismenya. Mungkin Bu Eli juga akan menentukannya, walaupun nanti di buku panduannya ada. Mungkin Bu Eli atau Pak Ian akan menjelaskan lebih lanjut. Pelalawan, mengenai kerjasama ya. Kerjasama, kami sudah membuat surat, ada linknya di sana. Kemudian Ibu bisa daftar, kalau mau kerjasama silakan lanjutkan prosesnya. Tapi yang jelas nanti kami akan kumpulkan seluruh orang bekerja sama. Nanti kita biarkan Bapak Ibu berkomunikasi satu sama lain. Bapak Ibu lah yang akan memutuskannya. Bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana mengembangkan sistemnya, dan segala macam itu kita serahkan. Ibarat mau kawin, kami cuma jadi jomblangnya saja. Jadi kamu mempertemukan Bapak Ibu, nah mau kawin, mau nikah silakan. Nah kalau tidak mau nikah juga tidak apa-apa juga. Yang jelas kami telah menjalankan tugas kami sebagai mak jomblang. Jadi LDK ini kadang-kadang berpihak atau sebagai mak jomblang juga ini untuk kawin. Apalagi untuk kampus Merdeka ini banyak sekali ini kawinan yang harus dilakukan. Jadi
perkawinan, maksudnya kerjasama antar PTS, kerjasama dengan industri, kerjasama dengan Pemda dan lain-lainnya itu. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap untuk berkawin lagi dalam konteks perguruan tingginya yang kawin. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Nah, mengenai pelarawan ya, ini yang baru. Assalamualaikum. Silakan Assalamualaikum Bapak Pak Ibu. Sek. Orang semuanya seperti itu. Setiap yang baru pasti mengalami kesulitan dan lain-lain. Nah, itulah seni kita dalam mengelola. Tapi Ibu beruntung, orang lain sudah melewati itu, mereka sudah punya pengalaman, nah pengalaman itu nanti akan dibagi sama Ibu. Jadi sering-sering berkomunikasi, sering-sering minta informasi, dan belajar dari pengalaman sendiri. Mudah-mudahan pelalawan ini cepat berkembang menjadi sebuah sekolah yang kita banggakan ke depan. Silakan Pak, mungkin perlu ditambahkan. Ibu Eli ada ya? Ibu Eli ada, silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Pak Kepala. Mungkin Bu Kabak silakan nambah. Kalau ada hal yang perlu ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala, terima kasih Bapak Sekretaris, Bapak Ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tambahkan barangkali di sini, tadi dari 3 penanya, 2 diantaranya menanyakan mekanisme baik untuk bantuan SPP maupun terkait dengan KIPKA. Untuk mekanisme SPP, bantuan SPP ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hanya memverifikasi data mahasiswa berdasarkan dari mahasiswa yang bersangkutan yang dibuat oleh orang tua yang bersangkutan, mahasiswa kita. Tidak perlu legalitasnya dari KIPKA, dari Kartu Indonesia Pintar, tidak perlu adanya surat dari kelurahan dan lain-lain, tetapi Bapak Ibu tentu tahu bagaimana profil mahasiswanya masing-masing, jadi cukup memverifikasi berdasarkan surat dari permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan Bapak Ibu sekalian. Jadi beda dengan KIPKA. Kalau KIPKA itu harus ada surat keterangan minimal, kalau tidak ada Kartu Indonesia Pintar, ada keterangan dari kelurahan atau kecamatan, kalau di Sumatera Barat barangkali wali nagari. Nah, itu beda antara KIPKA dengan bantuan SPP Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mekanisme penginputannya nanti, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh dari Tuanku Tambusai tadi kalau nggak salah, itu Bapak nanti bisa membuka linknya di kit kuliah kemendikbud.go.id Bapak. Jadi itu beda dengan bidik misi atau yang lainnya. Jadi untuk link sekali lagi kit kuliah kemendikbud.go.id. Jadi Bapak bisa buka itu nanti. Syaratnya hanya itu, Bapak tidak mampu secara ekonomi sehingga yang bersangkutan tidak mampu membayar uang kuliah pada semester ganjil ini. Itu Bapak. Jadi nanti Bapak bisa verifikasi langsung ke mahasiswa kita. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Salmi dari Pelalawan juga, apakah itu kalau seandainya Kartu Indonesia Pintar tidak ada dan itu sulit karena harus pergi ke Depsos mengurusnya, silahkan Ibu. Ibu tidak perlu verifikasi langsung ke Depsosnya, tetapi cukup dengan kartu atau surat pernyataan dari kelurahan saja. Demikian Pak Ses, Pak Kepala. Izin Pak Sek, Assalamualaikum. Izin Pak Sek, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Mahmud. Tunggu sebentar, Pak Mahmud. Kita Siap. ya kita punya apa? Kalau Pak Mahmud ingin bicara nanti tolong didaftarkan dulu, dicek dulu ya. Baik, itu sesi pertama dengan 3 penanya kita sudah selesaikan. Tetapi Bapak Ibu, nanti kalaupun toh ini kurang jelas, nanti akan kami share terkait dengan buku panduan masing-masingnya. Apakah itu buku panduan terkait dengan KIPKA atau buku panduan terkait dengan bantuan SPP. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau ini masih kurang jelas. Baik, kita buka sesi kedua. Sesi kedua dalam kita diskusi ini, yang pertama kita mintakan dari Universitas Adiwangsa Jambi. Adiwangsa Jambi. Sekali lagi saya tanya, Adiwangsa Jambi masih bisa hadir? Tidak, kita lewati. Yang kedua dari Persada Bunda. Bapak Ibu, Persada Bunda
Hadir? Bapak Ibu dari Persada Bunda? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Oh, hadir. Silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Heri. Dari Persada Bunda? Iya Pak. Silakan, Hadir, silakan. Pak. Yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya Bu. Terkait bantuan UKT dan PPP, Suaranya di mute. apakah ini sama dengan beasiswa PPA yang biasanya LLDIC diberikan? Jika tidak sama, Suaranya nggak kedengeran. apakah nantinya apakah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Persada Bunda. Yang kedua, yang dari Politeknik Pariwisata Batam. Politeknik Pariwisata Batam. Assalamualaikum Pak. Prof. Heri, Sekretaris Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Silakan, silakan Bu. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali telah diundang untuk rapat kali ini Pak. Memang dari kami sendiri, seperti kemarin saya juga sudah dengan Ibu Eli ya Bu ya di Forkomawa Kepri. Jadi kami kan memang ini merupakan opportunity yang bagus sekali untuk mahasiswa kami, khususnya untuk kondisi COVID seperti sekarang ini kan Pak. Cuman kemarin sehabis dapat dari Forkomawa, saya langsung adakan rapat terbatas saja nih Pak. Perkenalkan Ibu Dia Wadir Sabi Pak. Jadi kami sekarang memang challenging-nya itu adalah khususnya Kota Batam kan kita perkotaan gitu ya Pak. Tapi kalau di daerah kayak di Sumatera Barat ada Wali Nagari, bisa mengikuti kerapatan adat nagari, kan seperti itu. Cuman kalau untuk kondisi perkotaan seperti sekarang ini tentu otomatis kita harus ke lurah, anak itu harus kita minta ke desa. Jadi kami ingin berbagi informasi atau opini Pak, kira-kira dari Prof. Heri atau dari Pak Sekretaris, apa solusi yang bisa kami laksanakan agar seleksi di kampus itu menjadi lebih efektif. Karena kita takutnya nanti play victim Pak, plagiarism. Kami sudah bisa tangkap Bu. Iya, itu yang pertama. Mungkin yang kedua mohon izin dan mohon maaf sebelumnya Pak Sekretaris, Prof. Heri, Bu Eli juga kami sedikit terlambat mendaftar Gulamu, baru mendaftar di akhir Juni. Ini memang notabene memang kesalahan kami Pak. Tapi cuma kemarin ya kami ingin sekali untuk mendapatkan beberapa workshop. Cuma dari admin sendiri diinformasikan bahwa tunggu saja Bu tanggalnya. Cuman kami nggak sabar Pak, karena harus ada SK yang harus dibuat dan sebagainya. Ada target Pak. Oke, Pak, kira-kira kapan dibuka kembali? Terima kasih Pak. Baik, baik Bu. Cukup Bu. Cukup Pak. Semangat Bu. Semangat Bu, semangat. Terima kasih. Jadi Gulamu nanti akan kita sesegerakan bukanya. Yang ketiga, kami minta dari Universitas Muhammadiyah Riau, Umbri. Hadir? Umbri. Hadir. Hadir Pak. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pak, kami di sini hadir saya Warek 3 dan Warek 2, Pak Bakarudin bersama BAK. Kami sangat bangga dan berbahagia sekali adanya bantuan yang akan diberikan kepada para mahasiswa kita dalam rangka COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan ini semua persoalan bisa menjadi lancar dan sukses. Adapun yang kami tanyakan adalah kira-kira pembagian kuota per perguruan tinggi di Kopertis di LL2 Dikti 10 ini kapan bisa disampaikan Pak? Sehingga kami bisa mempersiapkan terutama yang di misi untuk mahasiswa baru. Sekarang kami sedang penerimaan mahasiswa Pak. Jadi kapan kira-kira kepastian kuota itu sampaikan kepada kami. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, bantuan SPP tadi
apakah dikaitkan dengan akreditasi prodinya atau tidak. Karena memang kami ada beberapa prodi yang baru yang kami rencanakan juga diberikan kepada mahasiswa prodi baru ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ramadona. Yang terakhir pada sesi ini adalah kita dari Universitas Wir. Terima kasih Pak Sektor. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sektor. Salam. Yang ingin kami tanyakan Pak Sektor, di UIR itu ada 2 tahapan pembayaran uang kuliah. Kalau tadi saya lihat itu pembayarannya bantuannya adalah uang SMS. Nah, ini nanti kita kan ini ada 2 tahapan pembayaran. Di awal, nah itu nanti dia terkoneksi dengan PDDP. Dia menjadi terdaftar sebagai mahasiswa. Ini bayarnya adalah uang di SPP. Kemana Pak tadi? Nah, bila dia lebih nanti SKS-nya nyusul pembayarannya. Apakah dibenarkan setelah uang ya, jadi uang SPP pertama dibayar di UIR, kemudian tahap kedua nanti dia adalah uang SKS. Jadi bukan 1 paket, 2 paket. Jadi pembayaran paket kedua itu biasanya waktu semester. Jadi kalau kita secara masuk seperti ini, berarti salah satu proses kami serahkan kepada mahasiswa kita. Karena namanya bantuan tentu penyusunannya. Karena ini bantuan. Jadi yang kami tanyakan, bolehkah kelebihan SPP SPP diperuntukkan nanti dia membantu di SKS semester? Itu saja Pak Sektor. Bisa lihat Pak. Ini suara. Jadi intinya yang Bapak tanyakan adalah, bolehkah kelebihan SPP misalkan dari 2,4 Bapak itu misalkan adalah 3 atau 3,5, bolehkah kelebihannya diminta kepada mahasiswa? Seperti itu Pak? SKS-nya, pada SKS-nya. Oke. Ya, yang pada tahap kedua pembayarannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Rusadi. Baik Pak Kepala yang kami hormati, ada 4 penanya. Yang pertama dari Persada Bunda Riau, yang terkait dengan apakah bantuan SPP ini sama dengan beasiswa PPA. Yang kedua dari Politeknik Pariwisata Batam, bagaimana syarat-syaratnya untuk bantuan SPP ini, karena dengan berbagai mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang terdahulu, mungkin nanti Bu Elis juga bisa menambahkan nanti. Yang ketiga dari Umri, ada 2 pertanyaan yang mendasar. Apakah kapan kuota masing-masing perguruan tinggi akan dibagikan? Dan yang kedua, apakah dalam bantuan SPP ini disyaratkan enggak akreditasi? Dan yang terakhir dari UIR, bagaimana kalau ada kelebihan khususnya untuk SKS nanti? Mekanisme yang seperti apa yang dipakai oleh UIR nantinya, Bapak Ibu? Baik, Pak Kepala, silakan Pak Kepala. Baik, saya mencoba menjawabnya. Nanti mungkin bisa ditambahkan yang teknisnya oleh Pak Yan atau Ibu Eli. Yang pertama, apakah sama bantuan SPP dengan PPA? Ini berbeda. Kalau PPA adalah untuk mahasiswa, tetapi kalau yang SPP adalah untuk perguruan tinggi. Jadi pemerintah memberikan SPP mahasiswa tersebut pada perguruan tinggi penyelenggara di mana mahasiswa itu kuliah. Sementara PPA adalah beasiswa yang diperoleh anak-anak. Nah, ini di sini dalam bantuan SPP ini mahasiswa tidak mendapat apa-apa, tidak ada uang untuk mahasiswa, tapi uang yang ada adalah untuk perguruan tinggi sebagai pembayaran SPP. Nah, ini mungkin yang saya perlu sampaikan. Kemudian
meminta surat keterangan dari Ibu Poltek Batam, ya minta aja sama mahasiswa itu, minta keterangan dari dari kelurahan atau dari mana untuk menunjukkan bahwa dia menghadapi persoalan keuangan. Nanti ditambahkan oleh Bu Eli, ulangu ya. Ya itulah, terima kasih atas kejujurannya, belum sempat mengisi. Mudah-mudahan ke depan bisa mengisinya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang akan kita lakukan melalui aplikasi yang telah kita kembangkan ini. Yang berikutnya kuota, nah mudah-mudahan nih minggu ini, mudah-mudahan Ibu Eli dan Pak Ses bisa menyelesaikannya. Memang kita sadari ini harus dengan cepat untuk mencari mahasiswa kita, karena mahasiswa juga akan mendapatkan surat keterangan misalnya dari lurah atau dari apa, tentu perlu waktu. Sementara kita dari Jakarta juga ada deadline-nya. Jadi mudah-mudahan dengan secara segera kita akan bisa membagikan kuota kepada Bapak Ibu semua. Barangkali itu silakan ditambahkan Pak Yan, Bu Eli. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Bu Eli, silakan Bu Eli, ada yang ingin ditambahkan? Baik Pak, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu untuk PPA tahun 2020 ini Bapak Ibu, sampai saat ini belum kami diberi kuota, tapi informasinya, dan saya kira ini sudah valid informasinya untuk tahun 2020 ini sepertinya untuk PPA tidak ada. Jadi barangkali ini anggaran dialihkan ke bantuan SPP Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya seleksi tadi agar efektif sudah dijawab oleh Pak Kepala. Sebenarnya kalau dari pusat sendiri tidak mempersyaratkan untuk sampai ke kelurahan, cukup mahasiswa memberikan surat permohonan kepada kampus. Namun jika Bapak Ibu agak sedikit khawatir, silakan Bapak Ibu membuat mekanisme baru, tapi yang pasti tidak berlama-lama karena ini akan segera dicairkan. Kemudian yang berikutnya, kuota yang akan kita berikan ini, sebelumnya kuota yang lama sebesar 7.500 ini sudah selesai kami bagikan, tapi belum sempat kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Namun di hari Jumat kemarin karena ada kuota terkait dengan bantuan SPP, jadi terpaksa kami akan mengulang lagi untuk membagi kuota ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Kami beri formular untuk pembagian ini. Jadi kita percepat ini Bapak Ibu, kita akan segerakan. Dan kemudian untuk akreditasi Bapak Ibu sekalian, untuk bantuan SPP ini kita tidak melihat akreditasi A atau B. Semua akreditasi kita berikan, yang pasti tetap di semester 3, 5, dan 7. Jadi semua akreditasi kita bisa bagikan. Seperti itu Pak Kepala, Pak Ses, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin Pak Eli, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan seperti pertanyaan dari Wir. Kelebihan itu seperti apa? Yang dimaksud Pak Rosadi tadi saya kurang menangkap Pak Ses. Apakah kelebihan dana bantuan SPP ini satu semester ini maksudnya atau bagaimana Pak? Gini, jadi mungkin intinya seperti ini Bu Eli, bahwa pemerintah hanya memberikan bantuan SPP itu satu semester itu, semester besok ini, hanya sebesar 2,4 juta. Ya. Itu tidak dibenarkan untuk meminta kembali lagi kepada mahasiswa, apapun apanya. Jadi kalau toh nanti ada misalkan SPP dari PTS misalkan 2 juta, tetap akan diberikan 2 juta. Dan yang 400 nanti dialihkan kepada yang lain. Tetapi jangan, sekali lagi mungkin kita pertegas, tidak ada lagi permintaan tambahan kepada mahasiswa. Apapun metodenya. Seperti itu. Kepala dari UIR, mohon pengertiannya, jadi tidak ada penambahan SPP kepada para mahasiswa. Dan yang perlu saya jelaskan bahwa bantuan SPP ini hanya diberikan satu semester ini saja. Sejauh ini baru diberikan satu semester ini saja. Baik itu semester 3, 5, dan 7. Betul. Pak Sektor bisa interview sebentar? Silakan Pak Rosadi. Ya, begini. Yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa itu 2.400.000 untuk satu semester. Ya. Di UIR kita punya 2 tahapan pembayaran, SPP dengan uang SKS. SKS itu ada jeda waktu semester. Maksudnya kami adalah hanya memberikan jeda itu
untuk memudahkan orang tua membayar uang sekolahnya. Sekarang, bila uang SPP itu rendah dari 2,4, mahasiswa masih diberi hak dia untuk SKS-nya, itu sudah itu. Pemerintah tidak. Itu kali yang perlu kami jawabannya. Oke, mungkin kita bisa Pak Wer 3 terkait dengan hal yang spesial seperti ini, tapi jawaban dari Jawaban dari Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan di Jakarta memang mengatakan tidak boleh ada lagi permintaan selain 2,4 juta ini. Itu ya. Tetapi kalau ada nanti persoalan-persoalan lain, silakan kita berkirim surat nanti Pak, kita berkomunikasi lagi. Kalau ada hal yang perlu kita apakan. Terima kasih Pak dari WIR. Sadi. Ada yang lain? Baik Bapak Ibu, kita buka sesi kita yang terakhir mungkin karena sebentar lagi kita juga akan sholat asar. Dalam catatan kami ada 2 dari sesi ketiga ini. Yang pertama kita mintakan dari Universitas Batanghari Jambi. Pak Sugi silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi mendengar dari pertanyaan hampir sama dengan Pak Rosadi tadi. Dengan Bapak Ibu yang lainnya, karena menyangkut dengan terutama dengan SPP, bantuan SPP. Karena bantuan SPP ini tidak dipungutnya, dipungut yang lainnya. Mungkin hampir sama kemana karena kawan-kawan dari Forkomawa kemarin juga menyampaikan kalau itu diberlakukan beberapa perguruan tinggi lain karena ada SPP untuk yang kesehatan, umpamanya dia seperti 8 juta, ada yang 6 juta. Kalau itu hanya 2.400.000, yang selanjutnya tidak biaya akan mengalami keberatan. Ditambah lagi mereka praktek pada semester ini, ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Ini juga merupakan jalan. Kalau yang lainnya saya masih bisa nerima Pak, kalau yang lain gitu, sehingga mungkin penjelasan ini yang bukan suatu masalah bagi KPT ataupun PTS. Sekedar sharing saja, memang pembagian kuota ini diperlukan untuk KIPKA penjelasan, karena dibagikan karena kawan-kawan juga menitip pesan sama saya tadi melalui WA untuk ditanyakan. Tadi Ibu Eli sudah jawab. Terima kasih Bu Eli. Mungkin Pak, hanya itu saja mungkin kalau tidak ada pemungutan lain dan seperti yang Pak Rosa ditanyakan tadi, kelebihan tidak dipungut, tidak beberapa perguruan tinggi dan keberatan. Terima kasih Pak Eri, Pak Yan, Bu Eli atas masukan kepada kami semua, dan kami akan menjalani apapun instruksi dari LL Dikti yang melalui Dikti melalui LL Dikti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya memang 2,4 juta juga tuh Pak ya. Kelebihan itu seperti apa ya? Baik, yang kedua dari UPP Pasir Pangerayan. Ya, terima kasih Pak Sespel. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala, Pak Sespel, Bu Eli. Mungkin pertanyaan kami melanjutkan pertanyaan Bapak dan Ibu sebelumnya. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas program ini, bantuan ini sangat membantu sekali. Karena kami melihat semester berjalan sekarang ini banyak sekali mahasiswa kita berdampak dengan COVID-19 ini. Di data kami di keuangan, 20% lebih mahasiswa UPP yang terdampak. Gitu. Jadi, mahasiswa kita yang alfa studi cukup besar jumlahnya. Yang kedua, waktunya, karena begini, kita tahu waktunya ini, karena jadwal di UPP, insya Allah kita pertengahan Agustus itu semester sudah berjalan, Pak. Jadi kita berharap kalau waktu tawi ini bisa kita hubungi mahasiswa-mahasiswa kita yang terdampak ini, Pak. Jadi kita bisa mengkonfirmasi sesegera mungkin, sehingga mahasiswa ini lebih cepat nanti membuat pengajuan ke kampus. Jadi kami perlu mungkin timeline dari L2 Diktinya kapan proses ini kita laksanakan atau kita mulai, Pak.
Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yandri. Baik, terima kasih Pak dari Universitas Pasir Pangerain. Pak Kepala, ada 2 penanya. Yang pertama dari Umbari terkait dengan bantuan SPP, apakah masih seperti yang disampaikan oleh Wir tadi, lebihnya seperti apa kalau memang tidak mencukupi 2,4 tersebut. Yang kedua dari UPP terkait dengan kuota kapan, dan yang berikutnya yang juga ditanyakan adalah terkait dengan timeline di LDikti waktunya seperti apa. Mungkin silakan Pak Kepala. Ya baik, terima kasih Pak Sugi dan juga Pak Khairul Fahmi atas pertanyaannya. Memang banyak pertanyaan tentang ini karena SPP-nya jauh lebih tinggi dari apa yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang perlu kita pahami juga adalah ini adalah salah satu bentuk concern pemerintah terhadap kita, terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat, terhadap PTS. Kita itu saya maksudkan PTS kita ini. Nah, jadi ini yang bisa baru dilakukan oleh pemerintah, dan tentu dia minta juga mensukseskan, kita semua mensukseskan kegiatan ini, kebijakan ini. Harapannya tentu ke depan ini akan menjadi lebih bisa membantu dengan memberikan bantuan dengan ad cost. Sekarang belum ad cost lagi. Nah, tentu kita juga mengharapkan Bapak Ibu bisa mensiasati untuk bisa terlaksananya kebijakan pemerintah ini. Ya, setidaknya ini juga masuk pemahaman kita semacam CSR-nya dalam perguruan tinggi. Karena kita juga tidak bisa lari dari kewajiban kita itu. Dan mudah-mudahan kita bisa memahami kondisi ini. Semoga dengan bantuan yang menurut kita ini sangat rendah, tetapi mudah-mudahan akan terbuka pula rezeki bapak-bapak, ibu-ibu nanti di masa yang akan datang. Karena kalau kita membantu orang lain, menurut saya pada saat yang sama kita membantu diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya mahasiswa, nah, coba Bapak bandingkan, seandainya mahasiswa semester 3, 57 itu mendaftar 20% saja misalnya, atau sekian persen yang mendaftar cuma, karena kesulitan ekonomi. Nah, tentu ini menjadi persoalan. Nah, bagi kita semua sekarang 10% kita bantu. Nah, jadi Bapak bisa pilih yang benar-benar menjadi yang masalah. Nah, yang seharusnya tidak ada sama sekali, sekarang terbantu sekian persen, atau setidaknya 2,4 itu adalah 60 atau 70% dari SPP Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan konsep seperti itu, kami berharap, kementerian juga berharap kita mensukseskan bantuan SPP ini kepada kita semua. Dan kemudian mengenai kuota, seperti yang dijelaskan oleh Bu Eli, saya pikir kita akan merevisinya sebentar. Saya pikir dalam waktu 1 minggu lah ya. Eli ya, bisa ya Pak Yan? Minggu ini misalnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini selesai, kita berikan sama Bapak. Tinggal lagi Bapak di perguruan tinggi untuk mencari mahasiswanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki data-datanya itu. Atau setidaknya mulai hari ini kita sudah bisa mengidentifikasi anak-anak yang memang selama ini mengalami persoalan keuangan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Eli atau Pak Yan. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Bu Eli, kalau ada hal yang perlu ditambahkan. Ya baik, terima kasih Pak Kepala, Pak Sek. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, mungkin perlu kita jelaskan di sini juga Pak, selain tujuan pemerintah membantu PTS dan mahasiswa ini Bapak Ibu sekalian, memang tidak boleh dipungut biaya, dan soal kuota sebelum Agustus yang pasti Bapak sudah bisa verifikasi data-datanya. Jadi kami yakinkan Bapak Ibu sekalian di sini, Agustus Bapak sudah bisa verifikasi. Jadi dalam minggu ini kami akan revisi kuota, akan kirim ke Bapak Ibu sekalian, dan kemudian juga lagi terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Sugi, barangkali ada beberapa petugas kesehatan kita mungkin tidak bisa menerima kuota ini, mungkin disebabkan uang SPP-nya terlalu tinggi atau bagaimana.
Di surat kami nanti kami akan membuat deadline-nya Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu tidak menerima dalam waktu yang kami tentukan, Bapak Ibu bisa kembalikan lagi ke kita dan kita akan memberikan kepada PTS yang membutuhkan nanti. Demikian saya kira sama dengan KIPKA. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum berakhir Pak Kepala, Pak Ses, barangkali perlu izin kami menyampaikan informasi terkait dengan KN MIPA Bapak Ibu sekalian. Karena tanggal 13 bulan Juli ini terakhir penutupan, jadi kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya mengikuti kejuaraan KN MIPA ini. Jadi seleksi wilayah akan kita laksanakan di tanggal 20 sampai tanggal 23 melalui daring oleh LDP. Demikian Pak informasi dari kami. Terima kasih Pak Ses. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kira-kira yang bisa kita lakukan pada saat hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini, sosialisasi ini, bisa membantu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan KIPKA maupun bantuan SPP ini. Kita berharap tentu secepatnya kuota itu bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak juga bisa bergerak dalam hal tersebut. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan terakhir. Pak Yan. Halo Pak Yan. Titip pesan untuk kawan-kawan semua PTS bahwasanya EA akan tetap dilaksanakan, Pak. Oke, Pak. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak tadi terkait dengan EA 3 yang akan dilaksanakan di Jambi. EA 4. Empat akan dilaksanakan di Jambi. Tadi yang bicara itu adalah ketua panitianya dari Jumtas Batang Hari Jambi. Tadi juga telah sempat disinggung oleh Pak Kepala, Pak Sugi. Mungkin kita akhiri Pak ini, sebelumnya kita minta sedikit dari Pak Kepala. Silakan Pak Kepala. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas Mic-nya Pak. Ya, terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu pimpinan ataupun yang mewakili pimpinan dalam acara ini. Tercatat sekarang masih 223 yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga informasi yang kita sampaikan itu menjadi bahan bagi kita semua untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di perguruan tinggi kita. Nah, termasuk dalam persiapan menerima KIPKA dan juga bantuan SPP bagi mahasiswa kita. Saya berharap, kita semua berharap itu Bapak Ibu berpartisipasi. Nah, kalaupun tadi ada dikatakan perguruan tinggi yang SPP-nya jauh lebih tinggi dari apa yang dibantu oleh pemerintah, saya pikir agak sekian persen, mohon juga ini dapat diterima sehingga kebijakan ini terlaksana dan tentunya ini menjadi masukan bagi kita yang akan kita sampaikan juga kepada kementerian mengenai jumlahnya. Tapi yang jelas kementerian terus memperbaiki ini menurut saya. Yang dulunya mahasiswa 600 ya sekarang katanya 700 dan mudah-mudahan juga akan berimbas lagi kepada SPP yang dibayarkan. Mudah-mudahan saja pemerintahan kita menjadi tambah kuat keuangan sehingga kita juga mendapat konsen dari para pemerintah dan mendapatkan bantuan dari dalam berbagai bentuk. Demikian saja, sekali lagi terima kasih. Mohon kita tindak lanjuti terutama mengenai KIPKA dan bantuan SPP termasuk EA ya. EA seperti yang saya jelaskan tadi akan kita laksanakan karena ini sebuah hal yang sangat penting bagi kita semua. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Kepala atas sampainya, pesan-pesannya. Semoga kita semua bisa memahami, semua kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, dan sehingga tentu akan meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi kita. Sekian saja, terima kasih. Saya pembawa acara, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, ini Mbak Janji Bu Eli. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Keluar saja sudah malis.
Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Pak. Makasih Pak dari STIE Pak. STIE Indragiri. Makasih Pak Pak. Yan. Makasih Pak dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Jambi. Kan ada ngasih uang